Yen wong mukmin elek kena mata atine aja mama maring pitutur Gustine Gusti sapa Gusti Kanjeng Rasulullah awan bengi hati urip eling Allah. Pasalnya tentang an-nazar fi sidqir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Merenungkan kejujuran Rasulullah. Tapi ayatnya tentang Allah menantang orang yang tidak percaya pada wahyu yang turun pada Rasulullah Muhammad. Buatlah kalau memang kamu bisa. Apa hubungannya dengan kejujuran? Kita akan lihat selanjutnya. Ayat yang kedua yang dikemukakan pada kitab ini adalah kul la inijtama'atil insu wal jin ala ayyatu bimisli hadzal Qur'an la ya'tuna bimisli walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Ini Quran surat Al-Isra ayat 88. Katakanlah sesungguhnya jika ijtama'atil insi wal jin, jika dikumpulkan seluruh manusia dan jin ala ayyatu bimisli hadzal Qur'an, semuanya dikumpulkan untuk membuat Quran ini, la ya'tuna bimislihi, niscaya semua kumpulan jin itu tidak bisa membuat ayat Al-Quran serupa. Tidak ada satupun yang bisa menyerupainya, sekalipun walau kana ba'duhum li ba'din zahira, sekalipun sebagian mereka saling membantu satu sama lain. Jadi enggak mungkin. Pertanyaannya, ini apa hubungannya dengan kejujuran? Apa hubungannya dengan an-nadri Fazum fin nadri fi sidqir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, merenungkan kejujuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok ayatnya tentang tidak mungkin orang membuat tiruan Al-Quran. Kita baca dulu sampai akhir. An-nazaru fi sidqir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wasilatun ila ittiba'ihi fi hajabi. Melihat atau merenungkan sidiknya Rasulullah di sini diartikan kejujuran. Jangan-jangan bukan kejujuran, karena kalau lihat ayatnya kok nggak nyambung ya. Oke. Melihat dan atau merenungkan kejujuran Rasulullah SAW, wasilatun, menjadi wasilah, menjadi perantara, illat tibaihi, untuk mengikuti fiha ja'abihi, mengikuti apa yang datang kepada dia, apa yang disampaikan oleh Nabi. Jadi melihat atau merenungkan kejujuran sidiknya Rasulullah merupakan perantara untuk mengikuti ajaran yang disampaikannya. Kalimat terakhirnya, wattiba'ihi fi dzalika wasilatun illa sa'adatid dunya wal akhirah. Dan mengikuti Rasulullah adalah wasilah untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Teman-teman sekalian, apa kira-kira yang dimaksud dengan faslun fin nadri fi sidqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Pasal yang tentang merenungkan kejujuran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara ayatnya adalah wa in kuntum fi rabbin mimma nazalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi wa syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin.
Yang kedua juga sama tentang ayat Al-Quran yang tidak mungkin dipalsukan oleh manusia. Saya ini membicarakan tentang sidik. Sidik itu artinya membenarkan. Rasulullah itu punya sifat membenarkan. Allah bilang A, maka Rasulullah akan bilang A dan membenarkannya. Allah bilang ada neraka, Rasulullah menyatakan itu ada neraka dan membenarkannya. Kita belum sidik, kita belum sidkun karena Allah bilang ada neraka, kita cuma oh ya, udah itu tindakan kita tidak menunjukkan kita takut pada neraka. Itu belum sidak. Nah, Rasulullah itu sidkun karena dia mendapatkan informasi tentang neraka, hatinya takut pada neraka, tindakannya takut pada neraka, itu sidkun. Karena itu sidak bisa diartikan membenarkan. Sidkun itu artinya, musaddiqan itu artinya membenarkan, menerimanya kemudian menerjemahkannya dalam perilaku. Itu sidkun. Diartikannya menjadi jujur. Nggak tahu apa itu tepat atau tidak, tapi saya kira sidkun lebih dari jujur. Karena ada yang mengartikan sidkun itu misalnya dalam bahasa Inggris dengan integritas. Integritas itu satunya kata dan perbuatan. Satunya pikiran dengan kata dan perbuatan itu integritas. Saya kira juga tidak tepat diterjemahkan sidkun dengan integritas. Sidkun lebih dari itu karena Rasulullah mendapatkan ayat Al-Quran, kemudian dia menerimanya, membenarkan tidak cuma dalam ucapannya, tapi akalnya merumuskan sejumlah argumen yang membuat itu bisa diterima, lalu tindakannya menerjemahkan dalam perilaku. Itu kan iman. Iman mengucapkan, memikirkan, dan melakukannya. Mengucapkan, memikirkan, menghayati, kemudian melakukannya, itu iman. Jadi sidkun itu. Nah, ayat-ayat yang diturunkan kepada Rasulullah ini pada dua ayat ini, dua ayat yang dikutip oleh Abu Salam pada bagian ini menunjukkan ada beberapa orang yang tidak percaya bahwa itu dari Allah. Karena itu bab ini meminta kita untuk lihat sidiknya Rasulullah deh. Kalau Rasulullah itu tidak sidik, maka apa yang diungkapkannya itu pasti bohong. Jangan diterima. Kalau Rasulullah itu ternyata sidik, maka apa yang dikemukakannya itu pasti benar. Abu Bakar As-Siddiq disebut As-Siddiq, nama asli beliau lupa, saya kira bukan Abu Bakar. Abu Bakar itu artinya dia punya anak namanya Bakar. Saya lupa nama aslinya, tetapi dia bergelar Siddiq itu karena pada saat Abu Bakar disebut As-Siddiq karena dia As-Sidqun. Jadi pada saat pertama kali kenabian dikisahkan dalam sirah itu, dia pulang dari Syam, dia masuk ke Makkah, kemudian ada orang pada bergunjing di pinggir jalan dan dia bilang, ada apa ini, kata Abu Bakar. Kemudian orang-orang bilang, itu sahabatmu itu ngaco itu. Masa dia mengaku diri Nabi dan seterusnya. Kata Abu Bakar, apapun yang dinyatakannya, saya pasti akan terima. Karena selama ini dia tidak pernah berbohong. Dia ngomong yang lebih gila dari itu pun, saya yakin dia ngomong yang sebenarnya dan saya akan menerima. Karena itu beliau digelari Abu Bakar As-Siddiq. Nah, jadi
balik lagi ayat. Wah, Ustadz Dedinya sudah muncul nih. Jadi segera akan saya selesaikan karena pemiliknya sudah muncul. Oke, jadi Abu Bakar apa? Jadi jadi bagian ini itu menunjukkan yang kalau nggak percaya pada kalau Anda nggak percaya pada ayatnya, lihat siapa yang nyampeinnya. Yang nyampeinnya Rasulullah yang sidkun. Karena dia pasti terpercaya, maka yang disampaikannya pasti terpercaya. Kira-kira kayak gitu, karena saya juga bingung ayatnya ini, penjelasannya ini. Itu yang pertama yang saya coba pingin pecahkan. Yang kedua, kita masuk pada pernyataannya tadi. An-nazaru fi sidqir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wasilatun ila ittiba'i fi hajabi. Melihat sidqunnya Rasulullah menjadi perantara untuk mengikuti ajaran yang disampaikannya. Karena Rasulullah itu sehebat itu, dia terima, dia sampaikan, dia nggak pernah bohong. Maka melalui dia kita akan mengikuti apapun yang disampaikannya. Kenapa ikut Rasulullah? Persis kayak Abu Bakar Siddiq. Karena selama bergaul dengan saya, dia tidak pernah berbohong. Tidak ada pernyataan satupun yang berdasarkan dari dirinya. Maka kata Abu Bakar, kalaupun dia mengatakan lebih dari mengaku dirinya sebagai nabi, saya akan percaya. Kenapa? Karena dia merasakan sidiknya Rasulullah, maka dia mengikutinya. Maka ahli kalam, ahli akidah di Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan sifat nabi itu ada di antaranya adalah sidik. Rasulullah itu nggak pernah bohong. Rasulullah itu mikir pikiran, ucapan, gerentes hatinya dan tindakannya itu sama. Kalau kita menerima itu, meyakini itu, maka kita pasti akan mengikuti apapun yang dinyatakan oleh Rasulullah. Kalau tidak, ya kita masuk lagi pada perbuatan yang tadi, yaitu kafir atau takabur. Abu Jahal tahu Rasulullah itu luar biasa. Tetapi Rasulullah itu tidak pernah bohong, tahu dia. Tetapi dia tidak mau menerima Rasulullah, Muhammad sebagai Rasulullah. Maka dia masuknya dalam kategori kafir dan takabur. Karena tidak bisa menemukan Allah melalui sifat mulia Rasulullah. Tidak bisa menemukan Allah melalui sifat sidiknya Allah. Sifat sidiknya Rasulullah. Wattiba'ihi fi dzalikal wasilatun illa sa'adatid dunya wal akhirah. Mengikuti ajaran Rasulullah itu menjadi wasilah yang membuat kita sa'adah, bahagia di dunia dan di akhirat. Jadi kalau kita mengikuti Rasulullah, kita pasti akan bahagia di dunia dan di akhirat. Buat kita semua, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mengikuti Rasulullah kalau kita tidak tahu kepribadian Rasulullah itu kayak gimana. Gimana caranya? Baca hadis itu alternatif pertama. Gimana lagi ada yang lain? Baca sirah nabawiyah. Ada banyak sirah nabawiyah, nanti Ustadz Dedi nyampein, ada beberapa terjemahan dia saya kira, yang kita ini tidak pernah membacanya, sehingga kita tidak pernah kebayang. Kalau kita kalau kita kesengsem sama Wiro Sableng misalnya, tahu Wiro Sableng ya, yang senyum-senyum pasti tahu. Lalu kita pasti akan bisa ngebayangin. Ketika ada terdengar kata Wiro Sableng, kita ngebayangin perilakunya yang aneh, kapaknya kayak gimana, jurus kunyuk melempar buah kayak gimana, kayak gitu kan. Otomatis karena kita pernah membacanya dengan sangat serius. Jadi nggak usah dibayang-bayangin, dengar Wiro Sablengnya, muncul dalam pikiran kita itu sosok Wiro Sableng kayak gimana, gitu kan ya. Nah, sekarang kita cek pada diri kita masing-masing. Kalau mendengar nama Rasulullah Muhammad SAW, apa yang kebayang? Tidak ada, karena kita tidak pernah membaca kisahnya. Kalaupun membaca kisahnya, itu hafalan lahir pada tahun gajah,
dan lain sebagainya, perang Badar terjadi sekian dan sebagainya, tidak ada pendalaman penghayatan seperti kita baca Wiro Sableng. Maka saran yang kedua selain membaca hadis agar kita bisa memandang sidiknya Rasulullah adalah bacalah sirah nabawiyah. Saran saya pada jemaah Ciremai pada hari yang lain adalah satu orang yang cukup bacain aja anunya apa sirah nabawiyahnya agar semuanya terinspirasi Rasulullah kayak gitu dan seterusnya. Itu saja karena pemiliknya sudah ada, saya selesaikan saja. Silakan jika tidak ada pertanyaan, saya sangat senang. Ini sudah jam 10.13, jadi kita sudah jam 1 jam lewat, itu sudah melebihi jatah saya. Silakan. Siap. Atur nuhun, Kang. Siap. Ya. Kang Ded. Naon Pan? Sampai nuju di hotel gini. Ulang gaya heuh. Aing juga korsina juga iya juga Syekh di eta di Masjidil Haram kan gitu. Itu baru 5 kali ngaji Sajaratul Ma'rifah sudah dapat hotel, apalagi kalau sampai habis. Siap. Silakan. Ayo teman-teman, ada sanggahan atau barangkali apa yang bisa dikonfirmasi atau dikonsulkan ke Kang Beki sebelum Kang Deddy menambahkan, atau sudah sangat begitu terpesona mungkin Kang dengan penyampaian Kang Beki yang sangat lugas. Itu ada siapa itu? Silakan. Ada Balaka Biru itu siapa itu? Silakan. Atau cerita deh, atau berkeluh kesah juga nggak apa-apa. Oke, masuklah apa-apa. Siap, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Dari definisi ihsan yang populer di kita itu kan dari terjemahan anta ambudallaha ka annaka tarahu ya fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi terjemahan di kita itu engkau menyembah Allah seperti anta ambudallaha ka annaka tarahu, seperti engkau melihat Allah. Fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka jika engkau tidak melihatnya, tidak melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Kalau misalkan terjemahnya seperti ini, fa ilam takun gitu ya, fa ilam takun, mohon Pak Dr. Bambang Kiani sama Kang Deddy nanti kalau saya salah koreksi, hanya sebatas pemikiran saja gitu. Jadi fa ilam takun itu menurut saya koma saja di sana gitu, fa ilam takun. Jika engkau meniadakan dirimu gitu, tidak mengeksiskan dirimu, tarohu, maka engkau akan melihat Allah gitu. Fa innahu yaroka, karena memang sesungguhnya Allah melihatmu. Jadi jika kita masih memandang diri kita sendiri, berarti Allah tidak akan nampak gitu. Tidak akan mencapai derajat ihsan. Karena terjemah yang populer di kita itu. Jadi jika engkau tidak melihat Allah itu fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Mungkin agak lebih apa ya, memotivasi ke terjemahnya, jika engkau tidak mengeksiskan dirimu tarahu, maka engkau akan melihat Allah. Fa innahu yaraka, karena sesungguhnya Allah melihatmu. Terus ayat yang di bab kelima itu yang faslun fi nazori
Mana tadi teh? Ya memang di dalam bahasa Arab itu ada perbedaan antara ro'a dan nazoro. Kalau melihat di kamus, ya agak ada yang sama penerjemahannya, sama-sama melihat. Tapi kalau ro'a itu melihat pintas gitu, tanpa ada rasa penasaran. Gitu. Tapi kalau nazoro itu selain melihat itu ada perenungan-perenungan yang lebih tajam, yang lebih mendalam. Karena dimotivasi oleh keingintahuan kita terhadap objek yang ingin kita tahu. Makanya di dalam Al-Quran, kalau tentang hal-hal yang urgen itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memakai kata nazoro gitu. Memakai kata nazoro seperti tadi fangzur gitu. Ini mohon maaf tadi 4 bab 5-nya jadi hilang. Terus yang itu Pak Dokter yang apa tadi teh melihat kejujuran Nabi ya. Terjemahannya begitu. Yang bab kelima. Ya, melihat kejujuran Nabi. Sebentar. Jadi ayatnya itu tadi mana sih? Aduh, jadi tungit kia. Ayatnya wa in kuntum fi raibim mimma nazzala ala abdina fa'tu bi suratum bimithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kaitannya cuma pada in kuntum shadiqin. Karena in kuntum shadiqin maka faslun fin nazari fi sidqir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mungkin nalar kita di sini memang sangat jauh dari apa ya, dari zaman kerasulan gitu. Kita hanya tahu sejarah Nabi dari buku-buku, dari cerita-cerita. Tetapi satu hal yang ingin dibuktikan meskipun kita jauh kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari segi waktu, tentang keabadian Al-Quran yang disampaikan oleh Rasul itu benar gitu. Makanya Allah menantang fa'tu bisurah gitu. Jadi datangkan atau buat satu surat saja gitu di dalam Al-Quran yang disampaikan atau yang dibawa oleh Muhammad itu. Makanya belum pernah ada sampai saat ini orang yang membuat kitab tandingan Al-Quran. Jangankan 30 juz, satu surat aja misalkan sependek surah Al-Kautsar atau Al-Ikhlas belum ada. Makanya mungkin dari sana asidku Rasulullah SAW itu sangat bisa dipertanggungjawabkan gitu, sangat terbukti, gitu. sangat terbukti lah gitu. Ya, tadi juga saya sempat berpikir ketika ini apa kaitannya gitu. Rasa nyambung, tapi setelah saya tadi ya agak merenunglah sedikit, mungkin kadinya gitu arah. Ya mungkin itulah ngobrol Pak Dokter Beki. Mohon maaf ikut nimbrung. Terima kasih Kang Agus Zamzam Nur, luar biasa itu. Yang pertama cara baca Kang Agus Zamzam Nur itu cara baca ada Ustadz Undang Sarip dan Ustadz Tusino Medi. Jadi malu nih Anda. Baik. Yang tadi dikemukakan di Sepedi ada Iqbal, yang tadi cara bacanya Agus Zamzam Nur tadi itu fa'il lam takun, jika lam tidak takun, kamu tidak ada. Jika kamu tidak ada, maka tarok, maka Allah melihatmu. Itu cara bacanya
Ibn Arabi. Katanya kalau sejauh saya baca, fa illam takun taroh, jika kamu sudah bisa meniadakan dirimu, karena taknya itu tak untuk kamu, jika kamu sudah meniadakan egomu, jika kamu sudah meniadakan keakuanmu sudah tidak ada, sudah tidak takabur, sudah tidak ria, tidak pengen dipuji, dan tidak merasa berhak, tidak ujub, tidak merasa paling hebat dan lain sebagainya, fa ilam takun taroh, maka kamu. Jadi cara baca yang tadi itu cara baca yang disodorkan oleh Ibn Arabi. Jadi hilangkan dirimu, gitu kalau dirumuskan. Ihsan itu apa? Ihsan itu seakan-akan kamu melihat Allah. Yang kedua, ihsan itu hilangkan dirimu, maka kamu akan bisa melihat Allah. Ya, apa hilangkan diri itu? Balik lagi sebenarnya. Apa sih buah menghilangkan diri? Yaitu ma'rifat dan ihsan. Sementara yang tidak bisa melihat itu kufur. Kufur itu artinya kan tertutupi. Tidak melihat itu ya kufur, kafir. Kemudian tidak ihsan itu artinya takabur. Jadi itu ya. Jadi cara baca itu pernah ditawarkan oleh Ibn Arabi. Kesimpulannya, tiadakan dirimu, tundukkan egomu, kemudian maka Allah akan muncul dalam hati kita. Dan itu sebenarnya makna dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, atau makna dari la ilaha, tidak ada ilah-ilah dalam hati ini, kemudian illallah. La ilaha itu adalah fa illam takun, jika kita menghilangkan ego kita, illallah itu adalah taroh, maka Allah akan isbat, Allah akan muncul dalam keyakinan kita. La haula wala quwata itu adalah fa illam takun, jika kamu bisa melihat menghilangkan dirimu dengan cara mengakui nggak ada kekuatan apapun pada diri saya, nggak ada kehebatan apapun, illa billah. Illa billah itu adalah isbat yang artinya taroh, maka Allah akan menggelarkan dirinya dalam keyakinan kita. Banyak sekali yang lain dalam Al-Quran yang menunjukkan forma yang sama, yaitu fa illam takun maka taroh, jika kamu meniadakan dirimu maka Allah akan muncul dalam. Karena katanya kalau pakai Rumi ya, kata Rumi, Allah itu sudah selalu ada. Kok nyari? Makanya agak aneh orang yang nyari Allah itu. Ada dua keanehan kata Rumi. Yang pertama, nyari itu kalau nggak ada. Kalau pernah nggak ada, kita cari. Ayam kita hilang, kita cari kan gitu ya. Pacar kita hilang, kita cari kan gitu ya. Karena dia jadi nggak ada di hadapan kita. Allah itu nggak pernah nggak ada kok dicari, itu aneh. Yang kedua, keanehan orang yang mencari Allah itu katanya, yang dicari itu biasanya lebih kecil daripada yang mencari. Nyari peniti hilang karena peniti lebih kecil. Nyari ayam hilang karena ayam lebih kecil. Dia ada dalam perlindungan saya. Nyari pacar, nyari istri karena dia berada di bawah lindungan, di bawah kuasa saya. Lah, Allah kok dicari wong dia lebih besar? Nggak mungkin katanya kita mencari Allah. Yang mungkin, kenapa? Kata Rumi, seperti matahari di luar rumah kita itu bersinar. Lalu jendela kita nutup. Lalu kita anggap tidak ada cahaya di dalam rumah kita, dalam kamar kita. Padahal ada kan. Berarti apa yang harus dilakukan? Kata Rumi, bukan mencari, tetapi bukalah jendela. Buka dikit aja, maka segera akan muncul. Nah, membuka itu kalau pakai Rumi atau pakai Ibn Arabi adalah meniadakan. Tindak la itu adalah
membuka, yang tadinya nutup jadi ngebuka, itu namanya la ilaha. Awan bengi